Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pinistan Magetan, Harian Lentera Indonesia Biru Magetan. Kebetulan kita kali ini ada di Desa Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Nah, apa itu? Kita ada di kebun tomat. Punya siapa? Terus bagaimana prosesnya? Terus sejarahnya kok bisa seperti ini? Bagaimana? Yuk kita cerita bersama owner atau pemiliknya. Oke, dengan Mas siapa ini, Mas? Rohman. Mas Rohman. Oke, Mas Rohman. Kok bisa punya ide seperti ini itu dari mana, Mas? Sebelumnya itu tanamnya itu kan di tanah. Oke. Sering gagal nyoba di polybag, ternyata kan lebih bagus, perawatan lebih mudah. Lebih mudah. Iya. Oke. Bisa dijelaskan, Mas? Di sini kan ada selang-selang itu apa nih, Mas, ini maksudnya? Untuk pengairan dan pemberian nutrisi. Oh, pemberian nutrisi. Ini nama boleh tahu ini drip irigasi ya? Apa Namanya irigasi drip tetes? tip. Drip tip. Iya. Oke, siap. Secara produksi dibanding dengan tanah langsung ditanam di tanah dengan polybag ini gimana hasilnya? Hasilnya ya lebih bagus di polybag. Soalnya perawatannya lebih mudah, bisa apa tuh untuk nutrisinya lebih apa itu? Lebih bisa fokus ya? Iya, lebih fokus. Fokus bisa ke tanaman. itu. Oke, siap. Untuk jenis tomatnya yang ditanam di sini tomat apa, Mas? TM Marvel. TM Marvel. Iya. Harga jual sekarang berapa nih per kilo kalau boleh tahu gitu? 3.000. 3.000-an. Terus hasil produksi sekali panen itu berapa sekali panen? Sekitar 2 kintal. 2 kintal. Itu Ya. berapa hari sekali? 3 hari sekali. 3 hari sekali 2 kintalan. Ya, untuk 500-an polybag. Oh, berarti yang di sini 500-an ya? Ya. Oke, siap. Ada nggak kendala kalau kita kan baru nih, mungkin baru belajar, itu kendalanya apa yang lumayan berat untuk drip irigasi apa? Irigasi tetes ya ini. Ya, untuk kendala itu hama Tetap Ya. biasa ya, standar lah. hama. Di musim kemarin kan banyak yang kena keriting. Ini juga ada yang aneh dan ini kan tanah diguluti, dibuat bedengan seperti itu ya, terus dikasih mulsa, Ya. terus ditumpang di atasnya gitu. Ini kok nggak langsung ditaruh di tanah aja? Kenapa, Mas? Ya, sebelumnya di tanah, tanamnya di tanah, terus kelihatannya tanahnya udah capek atau ditanamin kurang bagus, terus saya tutup mulsa lagi, Oke. saya beri polybag. Oh, oke. Jadi tidak ada maksud biar gimana kok ditaruh di atas itu, ditumpangi itu loh, Mas ya? Enggak, sebelumnya itu tanamannya di bawah. Oh, oke, siap. Daripada ngerubah urutan lagi, langsung di atasnya. Oh, gitu. berarti langsung dihajar nih ceritanya. Jadi mulsa ini tidak ada tujuan apa-apa ya? Mulsanya? Enggak, iya. Enggak ada ya. Sebelumnya tanaman di bawah. Oke, siap. Oke. Nah, Kendalanya itu sebelumnya kan sebelah sana oke. pohonnya udah tua, terus hamanya banyak yang masuk ke sini. Oh iya. Sebelahan gitu. Ternyata kurang bagus kalau sebelahan sama pohon yang tua. Oke. Jadi kendalanya kalau model ini hama aja ya. Ya. Tapi masih bisa diatasi ya. Bisa dia. Oke, siap. Terus selain itu kan harga jualnya ini dengan oleh para pedagang dihargai sama nggak dengan yang konvensional yang ditanam di lahan biasa itu, dengan yang punya Mas gitu loh. Dengar itu. Ternyata beda. Oh, beda. Iya. Dihargai beda ya. Harga standarnya 2.000, ini bisa dibeli 3.000. Wih, yes. Bocoran nih. Untuk petani di Magetan ya bisa belajar. Ini misalnya pengen belajar nih, kira-kira ilmunya bisa di-share nggak, Mas ya? Bisa. Bisa ya. Penting hitung ini ya. Saling berbagi nanti. Saling berbagi, siap. Oke, jadi dulur-dulur untuk hasil produksi punya Mas Rohman ini dihargai beda dengan yang lain karena kualitasnya ya. Ini apa kelihatannya lebih apa ya? Lebih besar, lebih besar, lebih tebel Iya. dagingnya. keras buahnya. Banyak keras, lebih awet mungkin ya. Lebih awet. Oke, siap. Oke, siap. Oke, makasih Mas Rohman. Nanti kita jalan-jalan lagi di sebelahnya. Kita masih ini berapa Mas? Apa lajur yang di Ada 20 tapi panjangnya nggak sama. Oh, 20 lajur ya? Iya. Oke, siap. Oke, Mas Rusma, Mas, aku rada beli peti. Mas Rohman ya. Di sini kan sudah ada irigasi tetesnya. Rencana besar jenengan, ini kan teknologi baru. Ini apa, Mas? Kira-kira yang mau diwujudkan itu?
pembuatan greenhouse. Pembuatan greenhouse. Oke, siap. Selain itu apa lagi, Mas? Mungkin yang belum tercapai tapi masih dalam angan-angan itu. Apa itu? Memaksimalkan hasil buahnya itu. Oke, siap. Nah, untuk greenhouse-nya kendalanya apa, Mas, biasanya? Greenhouse itu kalau saya yang takutkan itu kalau angin. Oke. Ya biar kuat itu gimana caranya gitu. Oke, berarti kendalanya ya biaya gitu. Kalau biaya. Nah, itu Mas. Berarti kalau kuatnya karena biayanya kuat, otomatis secara konstruksi nanti lebih kuat lagi. Ya, siapa tahu nanti dari pemirsa ataupun pendengar ini bisa berkunjung ke sini terus memberikan support. Nah, supportnya apa? Ya selain tak gawe ini greenhouse lah. Nah, tak ketang seperti apa nanti ya. Itu harapannya ya gitu ya Mas Roman ya. Yang penting jenengan sudah memulai, nah, perlu support ya. Perlu support dari pihak terkait tentunya. Oke, siap. Oke, Mas Roman, selamat beraktivitas. Oke, Mas Roman, tadi kan selain untuk pengairan, itu drip irigasi atau irigasi tetes ini bisa untuk apa aja, Mas ya? Untuk pemupukan. Oh, pemupukan ya. Iya. Oke. Jadi pemupukan sistemnya gimana? Dari mana ini? Masuknya dari tuang di tandon sana. Di tandon terus langsung dialirkan ke lewat drip tape. Oh, berarti otomatis ya? Iya, otomatis ya. Jadi secara tenaga efisien ya, iya. Tidak terlalu banyak tenaga yang terbuang. Oke. Tapi sebelumnya kita cerita sejarahnya ya, sejarah pahitnya sebelum ketemu sistem drip tip ini ya, kalau Mas Romas bilang ya. Itu dulu gimana? Cara ngocornya itu? Ya manual pakai ember, pakai gelas aqua itu satu-satu. Tapi tenaganya membuang tenaga banyak. Betul, ya. betul. Berarti kurang efisien ya? Iya. Oke, siap. Nanti kita langsung ke torennya ya, apa tandonnya Mas ya? Iya. Oke, kita mau ke tandonnya di sebelah sana. Nanti bisa cerita teknisnya Mas, biar teman-teman juga langsung bisa praktek loh. Oke, ini airnya dari mana Mas? PDAM apa dari sumber? Oh, dari sumber. Iya. Oke, ini sebelah ini apa Mas? Timun. Oh, timun. Oh iya. Dari. Oh, baru 10 hari ini. 6 biji. Biji langsung. Buahnya lebih bagus. 10 hari sudah seperti ini. Iya. Aneh lur. 10 biji. Gak langsung lur. Jadi tidak ada pindah-pindah gitu ya. Oh, ini yang dibilang apa? Apa namanya? Tandon ya? Iya. Jadi mupuknya itu langsung dari sini. Langsung dari sini air penuh kita alirkan ke. Oke, siap. Ini ada yang ini buat apa Mas ini ya? Kayaknya ini pengairan ini. Oh, pengairan ke ini. Siap. Ini anu ya? Kurma. Oke. Oh iya. Oh iya nih. Ada itu ya. Itu dia berarti otomatis netes terus. Oke Mas Rohman, terkait dengan pengisian tandon atau towernya ini kan nggak mungkin lah Mas Rohman sering ceklek saklar atau gimana. Ini gimana Mas caranya? Caranya pakai pompa air, dikasih timer, langsung masuk ke tandon, terus langsung ngalirnya ke drip tape. Oke, siap. Itu setelan untuk tomat ini berapa menit sekali atau berapa jam sekali? Tergantung cuaca. Kalau di sini kan jarang cuaca musim hujan. Oke, kalau musim kemarau tiap 2 jam sekali. Tiap 2 jam sekali ya. Dan itu otomatis by timer tadi. Ya. Jadi Mas Roman nggak usah nungguin langsung di mana gitu, tahu-tahu sudah. Cuman kalau pagi nuang nutrisi. Oh iya. Pupuknya itu ya. Oke, siap. Jadi kalau musim kemarau, walaupun ini musim kemarin musim kemarau, musim kemarau ini tetap seger terus ya karena otomatis tadi ya. Iya. Oke, siap. Bisa ngontrol pengairan. Iya. Keren. Ya. Oke dulur, nah tadi itu teknologi drip tip lah Mas Roman bilang. Tapi kalau saya yang familiar drip irigasi tetes seperti itu. Nah, luar biasa. Karena secara komoditas ini dihargai ternyata lebih mahal 1.000 ya. Lebih mahal 1.000 dibanding kalau kita konvensional. Lebih awet semacam itu dan lebih besar. Nah, yang sebelah sana itu 3 hari sekali panen terus ya. Oke. Ini kan pakai media tanam di polybag nih.
Ini bisa dijelaskan Mas, isinya apa aja, terus komposisinya apa aja, atau gimana Mas? Media tanamnya kokopit sama sekam bakar, perbandingannya 1:3. 1:3, berarti kokopitnya 1, sekam bakarnya 3 ya. Terus nanti setelah ini sudah selesai masa produksinya kan mati nih. Iya. Nah itu perlu diganti semua atau gimana Mas? Enggak, langsung tanam saja, tambahi media sedikit atasnya gitu. Waduh, berarti minim sekali biaya berarti ya kalau sudah kedua bisa ketiga tanam sampai 3-4 kali. Gini. Siap, 3-4 kali. Jadi mungkin nutrisi yang di dalamnya ini sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena cuma sekedar media tanam. Media tanam saja. Nah, nutrisinya dari tower tadi. Oke, ketahuan rumusnya nih akhirnya kan. Oke, Lur. Jadi ini media tanam ini sebenarnya cuma tempatnya saja sebenarnya. Tapi kalau nutrisi dan lain-lainnya dari towernya tadi. Oke, siap. Makasih, Mas. Oke teman-teman semua, Harian Tentara Indonesia dari Biru Magetan mudah-mudahan bisa menginspirasi kebun Mas Rohman di Desa Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Kebetulan kita hari ini juga dikawal oleh Mbak Lurah yang menunjukkan tadi di belakang rumahnya beliau ternyata. Dan Mas Rohman itu adalah adiknya beliau, ya, luar biasa menginspirasi seperti ini. Kelihatan mungkin awalnya yang agak besar biaya karena kita harus punya instalasi dan lain-lain. Tapi secara ekonomis ke depan dihitung-hitung tetap lebih murah karena kita nggak usah nungguin kebun, nggak usah terlalu ribet gitu. Oke, kita aja tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.